Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang pengertian ilmu kalam dan juga manfaatnya. Nah, untuk sekarang ini kita akan beralih kepada bab berikutnya, adalah sejarah perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam itu pertama kali sudah ada sejak masa zaman Rasul. Dibuktikan dengan adanya fakta, yaitu banyaknya sahabat Rasul yang mereka bertanya tentang takdirnya. Karena setiap para sahabat dia memiliki nasib yang berbeda-beda, maka sebagian sahabat dia datang kepada Rasul lalu mengeluh, "Rasul, kenapa kehidupan kami seperti ini? Kenapa saya yang selalu rajin bekerja, berangkat ke pasar, pergi menggembala, tapi ternyata sampai saat ini nasib kami pun tak kunjung berubah." Nah, keberadaan semacam ini adalah memicu kepada pemikiran tentang takdir. Oleh karena itu, pemikiran tentang takdir, argumen berkaitan dengan takdir, ini adalah juga bagian daripada ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini dalam perkembangannya dipengaruhi juga dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Ada pemikiran Socrates, ada pemikiran Plato, ada pemikiran Aristoteles, ada Agustinus, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran barat ini adalah juga mempengaruhi atas perkembangan pemikiran yang ada di dunia Islam, lebih-lebih dalam bidang ilmu kalam. Contohnya, pemikiran Socrates yang berkaitan dengan berpikir induksi misalnya. Kita melihat induksi ini adalah bertanya, dan bertanya sampai seseorang dapat mencapai sebuah realita. Dan teori ini sampai sekarang banyak dipakai oleh orang. Seseorang ingin menggali sebuah informasi, ingin tahu tentang fakta dan kebenaran suatu hal, pasti ia bertanya dan bertanya. Contoh halnya ketika engkau melihat kursi misalnya, kau akan bertanya, ini apa namanya? Ini terbuat dari apa? Apa gunanya ini? Dari apa saja bahannya? Kenapa bisa berdiri? Kenapa boleh kita duduk? Nah, ini akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah realita, yaitu kebenaran atas nama yaitu kursi. Ini contoh halnya pemikiran Socrates. Atau pemikiran Plato misalnya, yaitu adanya ide. Ide itu adalah suatu gagasan yang ada di pikiran manusia. Ketika seseorang melihat sesuatu, maka tanpa harus berpikir, ia sudah akan mengerti apa yang ada di dalam pikirannya itu. Contoh ketika engkau melihat kasur misalnya, tanpa otakmu dipikir untuk tidur, maka sudah lahir pemikiran bahwa kasur ini adalah tempat untuk tidur. Ketika engkau pulang dari kampus, lalu panasnya minta ampun, lalu kemudian melihat sebuah pohon, maka engkau akan berpikir, tidak akan berpikir untuk berteduh, tapi dengan sendirinya engkau akan berteduh. Ini adalah ide, yaitu gagasan yang melandasi seluruh pemikiran. Jadi sebelum pemikiran ini ada, ide sudah lahir terlebih dahulu. Ini Plato. Demikian pula Aristoteles yang berpikir tentang logika dan lain sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran ini seluruhnya adalah memicu namanya adanya argumentasi. Argumentasi itulah yang namanya kalam. Namun, setelahnya berkembangnya pada masa Rasul, dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran Yunani. Ilmu kalam ini pada prinsipnya terjadi pecahnya adalah ketika Rasulullah SAW wafat. Maka pertama kali kalam terjadi adalah ketika peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang terbunuh oleh Al-Ghafiqi
yang kemudian muncar darahnya keluar dari lehernya ketika ditikam ketika beliau sedang membaca Al-Quran, sehingga darah itu menjembur di sebuah mushaf yang sampai sekarang masih tertulis wal yatalattaf wala yushiranna dengan tinta merah. Maka ini adalah pertanda bahasanya kematian Utsman bin Affan adalah terbunuh. Yang kemudian mushaf itu disebut dengan mushaf Rasmul Utsmani, karena juga mushaf itu adalah merupakan pembukuan Al-Quran, tadwinul Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, terbunuhnya Utsman ini adalah memicu Aisyah untuk menuntut kepada Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu sebagai khalifah, supaya menuntaskan siapa pembunuhnya. Namun ternyata keinginan Aisyah ini tidak terpenuhi, dengan alasan bahwa Ali radhiyallahu anhu ia tidak memiliki bukti yang cukup untuk bisa mengadili orang tersebut. Maka akhirnya ketidaksukaan Aisyah itu berlarut-larut menjadi sebuah sakit hati yang mendalam. Maka terjadilah sebuah pertempuran besar antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, namanya Perang Jamal. Karena pada waktu itu Aisyah memakai unta dan seluruh pengawal keluarga Rasul juga memakai unta. Banyak sekali korban para sahabat pada waktu itu. Nah, di tengah ketidaksukaan Aisyah dan pertikaiannya dengan Ali, dimanfaatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memberontak. Muawiyah pun menghimpun kekuatan yang pada waktu itu ia adalah panglima perang. Maka begitu banyak anggota dari prajurit, anggota dari tentara pada waktu itu ikut berperang, dan seluruhnya membela Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terjadilah peperangan yang terjadi di daerah Siffin, sehingga dikenal dengan sebagai Perang Siffin. Peperangan ini tak kunjung berhenti, karena boleh dikatakan tiada yang menang dan tiada yang kalah. Maka akhirnya dihentikanlah dengan cara perdamaian, yaitu dengan mengutuskan salah satu utusan dari antara kedua belah pihak. Ali yang mengutus seorang yang namanya Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah dia mengutus seorang yang namanya adalah Amr bin As, gubernur Mesir. Kemudian terjadilah dialog antar keduanya. Kemudian terjadilah hal tersebut yang dikenal dengan nama arbitrase. Kemudian akhirnya terbelahlah kelompok itu, dan ketika terjadi arbitrase, maka pada saat itu pula terjadilah kepemimpinan baru. Ali tergulingkan, Muawiyah bin Abi Sufyan dia menjadi pemenang. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan dia menjadi khalifah. Pindahlah ibu kota dari Madinah ke Damaskus, Syria. Kemudian pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan adanya arbitrase atau tahkim, dia keluar dari kelompok Ali, namanya Khawarij. Sedangkan mereka yang setia kepada Ali namanya Syiah. Nah, inilah mulai pertama kali terjadinya sebuah kalam. Maka lahirlah Khawarij, lahirlah Syiah, yang akan menjadi bahasan kita kelak nanti. Ini adalah sejarah perkembangan ilmu kalam.